Oh. Yeah, you can hold it. Oke, udah heavy. Oh. Ini lumayan berat guys. Kemarin gue lihat postingan lo setelah juara, katanya mau sulam rambut. Lo gimana pas tahu dia bisa gambar first place? I was actually kecewa. Soalnya dia Lost by 17 points in game 1 itu kan pasti devastating banget ya. Situasi locker room setelah game 1 itu seperti apa? Kayak udah kelar nih. Pas 3 poinnya Leicester Foster off the bounce masuk awal mula momentum kayaknya. that's when I knew we were gonna win. Gimana dong? Menang lagi sama Hardianus nih, juara bareng lagi nih. He's one of the most underrated point guards in Pache in practice? Oh my god, he's like baby Jordan Adams. Oh, baby Jordan Adams. Pace Wow. Kobe disebutnya. Iya. Menurut gue juga banyak orang yang mungkin melihat Coach Pablo dengan satu mata aja sih. Kalau dari Caleb sendiri, apa sih yang orang mungkin nggak banyak tahu ya? Jadi dia pernah bilang ke gue nggak bisa janjiin gue pelatih paling jago, paling pinter, dengan sistem paling bagus, tapi gue bisa jamin ke kalian semua kalau gue What's up IBL fans? Kita balik lagi di IBL Takeover bersama gue Rocky Padilla. Dan hari ini spesial nih guys, karena kita kedatangan 2 tamu. Dan 2 tamu ini adalah IBL Champion 2025 from Dewa United Banten. We got Arki Wisnu and Caleb Ramot Gumilang. Gimana guys kabarnya, masih vibes juara nggak nih? Udah setelah semingguan. Masih enak, still fresh. Arki bawa sesuatu nih guys. Silakan Arki, bawa apa hari ini? Oh, I got you guys, a special gift. Oh. Yeah, you can hold it. Oke, udah heavy. Oh, Ini lumayan berat guys. itu I think Kapan 18 lagi? karet. Kapan lagi gue ngerasain gue juara IBL? Guys, kali ini jadi rasanya gini tuh, megang piala IBL. Nah, kita terusin dulu ya. It's like 18 karat silver and gold that, Enggak. Asal bos bro. Tapi hari ini kita interview 2 pemain nih, ada challenge juga buat gue karena kalau Marki biasanya bahasa Inggris. Kalau sama Caleb nggak tahu nih, Caleb hari ini mau bahas apa nih? ini English oke. In English gak apa? Atau kita challenge Arki aja biar ngomong pakai bahasa Indonesia. Saat interview ini. Sunda bisa, Sunda. Salah ya. Oke Caleb, kemarin gue lihat postingan lo setelah juara, katanya mau sulam rambut. Enggak lah, sebenarnya cuma bercanda aja. Cuma Enggak, dia nanti kayak Lester, rambutnya naik. Dia pakai headband. enggak lah, bercanda aja itu kok. Kirain duit Intermezzo bonus mau aja. langsung pakai buat sulam rambut. Lumayan kan? Ya, gue udah menerima keadaan gue udah punya istri, gue udah menerima keadaan gue. Jadi ya udah gini aja gengs. Nah gue penasaran kok Arki bonusnya untuk apa nih habis juara? Kok gue pikir kayak mau beli kamera nih kayaknya. Dia kayak waktu itu gue lihat di konten atau vlognya Dewa udah bilang, udah mirip Rocky belum? Kayak mau jadi vlogger kayak begini. Enggak, semua buat keluarga. School is expensive. Buat alula ya, sekolah mahal sih. Dari awal udah bilang sekolah anak mahal gitu. Tolong bonus. Tolong bonus. Anaknya 2 lagi. Iya. Oke, gua kalau gitu bahas dari game 1 dulu ya, dimana PJ menang cukup dominan, 77-94. Mereka menang, menurut gua lumayan greget mainnya, menang 50-50 ball juga. Nah gua mau tahu dong pertama, itu situasi locker room setelah game 1 itu seperti apa? From my point of view sih, gue rasa kayak, this is for a lot of the players is their first time making it to finals. Mereka pasti ada kayak nervousness, and then it's like just basking into the moment of being in a finals atmosphere. Jadi kayak I understood, like so, not everybody is fortunate enough to have that kind of experience kayak Caleb, me, Hardy, and stuff like that. So pasti kayak there's like a type of like they just had to get rid of that jitter first game, and then after that I was like, okay, finals kayak gini, okay, we made our mistakes, we messed up, okay, now the game plan is to win a championship, let's fight back gitu. Kalau dari Caleb gimana waktu itu ngelihat abis game Sama 1? sih. Malah agak beda sama Argi, malah gua pun merasa tegang. Di game 1 itu gua kayak bayangin gue udah miss di final tuh udah berapa tahun, 6 tahun totalnya jadi masuk final lagi. Jadi first game itu kayak rasanya waduh tegang banget gitu. Terus waktu gue nonton lagi gamenya, gue bilang juga ke anak-anak game kedua,
guys, setelah gue nonton gamenya, lu tahu nggak muka kita kayak apa? Muka kita semua termasuk gue bilang. Ini kayak alas kaki gue nih, gue bilang gitu. Kayak alas kaki gue jadi kaku, terus ya takut lah gitu. Jadi ya itu sih kata gue sih. Jadi kalau kita lihat lagi game 1, kelihatan dari mimik aja, dari gestur tubuh, kenapa kita kalah 50-50 ball gitu ya. Menurut gue sih itu ya karena kita ada ketegangan lah gitu. Ya itu benar kata Arki, ada banyak pemain yang baru pertama kali di final gitu sih. Tapi maksud seorang Caleb udah pernah masuk final, masih ada tegangnya. Tetap. Bukan yang lebih excited tuh kayak udah nunggu excited gitu. Tapi mungkin karena over excited, over hype gitu ya. Jadi kadang-kadang jadi banyak hal-hal yang harusnya kita fokus di suatu hal jadi nggak fokus ke situ gitu. Malah fokus ke hal-hal yang nggak bisa dikontrol. Kayak contohnya, aduh nanti saya pasti bisa ini nggak ya, nanti di offense saya bisa gini nggak ya, padahal di offense itu kan nggak bisa kita kontrol gitu, karena kita nggak tahu defense-nya lawan akan apa, malah nggak fokus dengan, saya harus semangatin teman-teman, gua harus komunikasi dengan baik, gua harus defense dengan semangat gitu ya, kan energi gitu kan yang bisa kita kontrol, malah nggak fokus ke situ gitu. Lama-lama karena offense-nya kita pikirin offense terus gagal, jadinya kecil hati gitu sih, pasti masih ada lah. Secara manusiawi. Manusiawi aja kalau itu ya. Ki, lost by 17 points in game 1 itu kan pasti devastating banget ya. Yeah. Pasti juga, mungkin dari kalian mungkin udah ada cross your mind juga, aduh kayak udah kelar nih. Apa tuh message-nya kok dari Coach Pablo sendiri itu abis game 1 gimana biar bisa bangkitin kepercayaan diri kalian lagi? Coach Pablo sih kayak Caleb sih, he said kelihatan kita we look pale, our faces didn't look like, you know, we were there, like we were scared, nervous, tapi it's like, you know, we made it this far. Masa we're just gonna, like Page's not gonna just give it to us. We have to take it. Like from the beginning of the playoffs dari awal is like, you know, we know we're a team that can actually contend in the finals. So he was like, yeah, kalau you guys want it, you gotta dig deep. Nggak ada, like I kept telling the guys, like kita nggak ada besok lagi. Like this is today. Kita harus kalau mau menang. You guys want to be finals? Yeah, we have to leave everything on the floor. And then, you know, I think one thing about Coach Pablo is he's good at like motivation speech, buat semangatin tim kalau di locker room. I think he knows how to fire up the players, and I think that's one of the good things that he did. And, you know, it helped. Nah, kita akan bahas juga sih tentang Coach Pablo. Kayak kita jarang banget tuh bahas Coach Pablo tuh di mana sih biasanya kekuatannya gitu kan. Kalau kita ke Caleb lagi, game kedua berhasil bounce back, menang menyamakan 1-1. Di situ Caleb merasa nggak kalau timnya tuh PD-nya naik dan juga kayak lebih yakin gitu untuk ngambil game ketiga? Ya meneruskan tadi yang Arki bilang, gue ingat kata-kata Coach Pablo itu kalau berada di momen ini di final itu adalah privilege gitu. Jadi nggak ada kita bilang kita tuh lagi jelek lah mainnya, lagi jelek lagi apa, enggak. Kita tuh di final dari 14 tim cuma ada 2 tim yang bisa di final ini gitu. Dan mungkin ini tuh di karir kalian mungkin ini kali terakhir kali main di final, kita nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi itu tuh kayak suatu hal yang harus kita manfaatin sebaik-baiknya gitu, bukan saatnya untuk kita tegang-tegang gitu. Ya jadi di situ sih gua rasa sih jadi booster terus ya, gua Arki gitu ya, Hardy gitu ya, yang kita leadernya gitu ya. Kita selalu ingetin lah pemain-pemain lokal, kita kasih contoh, gua pribadi sih gua ngerasa gua mau ngasih energi aja gitu, mau ngasih energi yang bagus gitu, mau teriak gitu ya, mau komunikasi dengan baik sehingga ada positif energi, mau mikirin hal-hal yang baik gitu ya. Karena ternyata pikiran tuh berpengaruh sekali gitu. Karena habis kalah gitu ya, biasanya kita tuh berpikir, aduh bisa nggak ya, ini nggak ya, aduh si ini kok mainnya kayak gitu, si ini kok kayak gitu, si Coach Pablo kok kayak begini. Hal-hal gitu malah yang bikin makin surut ininya, kepercayaan dirinya. Makanya gue ngobrol sama istri gitu ya, gue ngobrol sama senior-senior gitu ya. Coba ininya yang positif-positif aja. Maksudnya tim kita bagus, kita bisa menang. Game 2 kita pasti ambil, kita akan juara, gitu aja terus tanaminnya gitu. Kita nggak tahu hasilnya akan apa, tapi itu yang gue rasa gue bisa kontrol hal-hal pikiran-pikiran yang masuk gitu. Lab tadi kan lu bilang lu abis game 1 lu nonton game lagi. Kalau abis menang game kedua lu nonton lagi game. Nonton lagi dong. Itu apa yang biasa lu pelajarin? Kayak ya kalau gue individu gue pribadi sih gue ngerasa
aduh tadi harusnya gue bisa gini gitu. Kalau secara tim sih ada juga yang kesel-keselnya, si ini kok kayak begini sih, jaganya kayak gini kok, ada juga yang gitu-gitu ya, banyak lah. Cuma ya overall sih gue sih ngerasa banyaknya nontonin diri gue sendiri sih. Jadi kayak banyak part yang misalnya gue nggak main, gue skip, gue cepetin gitu ya. Gue pengen tahu, aduh kalau misalnya gue berubah ini, gue kayaknya bisa bantu tim lebih banyak gitu sih. Oh gue kira belajar tuh, oh nih orang jaga, gue jaga di gini gitu. Untuk lo adjustment offense. Iya, salah satunya ya pokoknya untuk individu gue sih kebanyakan. Misalnya dia ternyata jaganya gini, harusnya gue kayak gini ya. Atau enggak dia offense-nya kayak gini, next gue akan kayak gini gitu-gitu sih. Kalau Arki nonton juga nggak Ki? Pasti. Biasanya nontonnya berkali-kali. So like dari perspektifnya, first dari assignment gue, what I did wrong offensively, defensively gimana bisa lebih baik. Terus habis itu nonton ulang lagi yang dari sisi, di tim kita susahnya waktu misalnya quarter 3, what was our weakness there, what can we improve, and then baru nonton again just to make sure like, how can I talk to the other players to show them, this is where we can improve just in case mereka masuk. Soalnya like regardless, when it comes to the finals, kita nggak boleh ada ego. Like, you come in 3 minutes in the first game, maybe 15 minutes second game, and then maybe you don't play at all in the third game. But you have to be ready no matter what. So like my job is to, I try to like, if you come in the game, misalnya gini, gue lihat kemarin di game ini merekanya begini. So try to do this or just prepare them. This way they're not shocked gitu. Mereka udah tahu gitu. Oh, kasih tahu ke Coach Pablo juga atau ke pemainnya langsung biasanya? Tergantung situasinya. If I see something that we could have avoided or we should try, then maybe to Coach Pablo right away, or maybe to the assistant coaches biar mereka yang kasih tahu ke Coach Pablo. Tapi kalau ke pemain, gue biasanya kayak if I see something that I think that it might help them kalau pas masuk main, ya gue langsung kasih tahu. Sebelah lu calon pelatih loh. Hah? Sebelah lu calon pelatih loh. That's why gue nggak usah ngomong banyak sama dia udah otaknya. Amin. Lu gimana pas tahu dia bisa gambar first play? Keren. I was actually kecewa. Soalnya dia nggak bikin play buat dia sendiri. Like it should be like 50-50 like. 50% Caleb, terus sisanya ya 25% Jordan, terus yang lain. Tapi dia baik. Like he tries to like kalau lihat starting five-nya yang ini jarang, ya udah kasih buat dia. Or he's like, let me boost his confidence buat dia gitu. So he's a fair good coach. I can see it. Lab, tapi di playoff mau di final dikasih nggak gambar? Dikasih. Tetap aja. Yeah. I mean he has a good percentage. Iya lumayan ya. Iya, di atas 70% nggak? Biasanya ada lah kayaknya. Oh dia sampai potongin. Lokal presentasinya gua 80%. Pemain asing kalau ini gua begini. Everything is statistics. Gak tau gue impress loh. Dia beda-beda loh playnya. Iya. Beda-beda playnya. That means. And then he adjusts it to the strength of the player. Kalau misalnya dia lebih scoringnya lebih bagus di sebelah kiri, ya gantiin gitu. Sesuai. He's gonna be a good coach. Amin. 26 tambah 9 berarti 35 plays. Enggak, yang game ketiga bukan gua selalu. Oh. Game ketiga pasti dari Coach Pablo. Soalnya kita nggak sempat latihan pagi. Yeah. Game 3. Biasanya kalau kayak gitu dilatih dulu first play-nya. Ya kayak di walkthrough gitu. Sekali. Gue impress banget, gue mainnya dapat dari mana gitu play sebaik itu gitu. I thought it was gonna just be like a off season. You know how in off season kita ada sparring. Cuma gitu doang. Ini pas like the first game of the season, I was like, that's good. I mean, but I like it because then it shows that the head coaches trust him, and then so the head coach trusts him. Then it makes it easier for him to lead. So it's like, the head coach trusts him, we should trust him too. And bagus. I like it. Lo pernah dikasih play nggak? Yeah. Lawan SM. I scored the layup. Oh yeah, that first play. Oh yeah, that's right. Tapi nggak tahu kenapa nggak dipanggil lagi buat jalan cuma first play. Tapi should have been like first, second, third, fourth. Bercanda. Iya makanya itu gue bilang ke Hardy, kenapa kalau misalnya first play-nya udah jalan lagi dong mainin lagi. Tapi mungkin Hardy juga nggak enak kali sama pelatih. Menarik sih. Oke, now let's move on to game 3. Gue mau tahu dulu sih yang ada di otak kalian. Down by 12 points, time out. What was on your mind?
In the fourth quarter. Ini di fourth quarter ya guys. Ya udah yang pokoknya before the timeout gue ngomong sama all the guys like yo listen keep your spirits up kalau disuruh masuk siap-siap aja and then when the players that were on the court got in gue cuma bilang listen kita nggak ada there's no tired there's no injured hurt or anything this is the last game of the season after this udah we're done like dig deep give everything you have. Lo nahan apa lagi? Like if you have to play the rest of the game, no subs, yeah, this is what we've been fighting for the whole season. Ya udah. And then ya Coach Pablo kasih what the plan is and stuff like that. Ya udah. Alep? Kalau gue sih ngerasa yang gue inget di momen itu waktu kita time out, kalau ketinggalan 12 poin kita time out, energi kita nggak turun gitu. Terutama yang dari teman-teman yang dari bench. Waktu kita datang ke bench gitu ya, mereka tetap kan banyak gitu kalau udah kalah gitu, udah lemes semua gitu ya. Apalagi mainnya on the road. Ini mereka tetap ya kayak tadi Ari bilang gitu, tetap ayo bisa. Jadi walaupun ya pasti ada keraguan lah sebagai kita pemain gitu ya. Waktu terus kita di 12 poin itu ketinggalan, Coach Pablo ngelakukan adjustment di defense dan berhasil gitu. Berhasil momentumnya. Gue inget kayaknya dari 8 menit itu si PJ kan skornya 68, beresnya 73, berarti total cuma 5 poin dari adjustment yang dia bikin gitu. Totalnya cuma 5 poin lagi gitu PJ, sedangkan kita kan dari start kalah 12 poin langsung jadi 74 gitu. Jadi ya berhasil gitu. Momentumnya diambil dari timeout itu gitu. Semangat. Gue tambahin Caleb dulu nih. Jadi kan mereka rubah zone defense ya, 3-2 ya setahu gue. Iya. 5 menit terakhir PJ cuma 1 poin. Cuma lewat free throw-nya KJ McDaniels aja. Bahkan banyak questions ya. Dari tahun lalu pun banyak question lah tentang defense Dewa. Tapi kok 5 menit terakhir ini bisa tiba-tiba jago banget dan juga solid banget defense. Coba kalian gimana tuh? Ya itu kita mau menang aja sih. Nggak ada jawaban lain sih menurut gua. Karena ini yang gua rasa gitu ya. Kita di defense pun di defense 3-2 itu juga kita nggak latihan sampai detail banget gitu. Bukan satu hal yang menjadi senjata andalan kita gitu. Jadi itu tuh Coach Pablo aja waktu ngajarin kita ini, dia cuma bilang mungkin ini untuk 1-2 possession, 3 possession gitu. Sampai dia flow-nya rusak gitu. Tapi ini kita 5 menit full pakai itu gitu. Dan berhasil ternyata yang gua nggak sangka Pelita Jayanya terjebak gitu dengan defense kita itu gitu. Defense kita. Jadi itu tuh sebenarnya defense-nya tuh match up gitu. Jadi di bawah under 15 second berubah jadi man to man. Jadi nggak ada yang notice itu kan. Jadi mereka kaget gitu. Mereka mungkin run play-nya waktu datang ngelihat kita, oh mereka zone 3-2. Oh kita pakai play kita yang untuk zone nih. Tiba-tiba waktu udah jalan kita jadi man to man. Bingung mereka gitu. Dan berhasil. Itu jarang latihan tuh ya? Iyalah nggak. Jarang banget ya. Malah di akhir-akhir doang. Di waktu mau playoff doang diajarin. Yeah. Dan itu juga nggak yang detailnya kamu nanti larinya ke sini, nanti larinya ke sini. Gitu. Terus itu dipakainya di saat yang paling krusial loh. Iya, makanya. Dan kita punya 2 orang di belakang punya Uncle Lester juga kadang-kadang suka nggak ngomong gitu. Karena kalau zone gitu kan yang di belakang lihat semua. Yeah. Dia harusnya yang paling aktif communicate kan. Cerewet harus yang belakang. Yang paling cerewet. Ini diem aja, kita yang di depan nggak bisa lihat apa-apa di belakang terjadi apa. Kalau nggak ngomong mati kita. Makanya waktu itu ya pure aja. Hardy ngomong terus, Jordan, gua Josh? di depan. Ya Josh, cuma kadang-kadang nggak kedengeran lah. Atau nggak, gua bahasa Inggrisnya kurang kali ya. Masih gini, ngomong apa ini orangnya? It was loud juga sih. It was real loud. Iya benar. You know berapa kali kayak Iya benar. trying to figure out what offense are we playing. It's like, Iya benar. hah? Ya udah gue lihat aja setting mereka kayak gimana. Oh ini berarti play yang ini itu. Tapi biasanya ada hand signal dong. Gak semuanya ada tapi. Coba spill dikit boleh nggak? Nggak bisa. Thumbs down. Ya kalau itu ya obvious thumbs down. Udah tahu kan ini buat siapa kan? Oh, kalian semua bisa nebak kesini buat siapa ini kan? Pasti buat Jordan Adams. Iya. Oh ternyata itu aku suruh lu. Thumbs down. Oh pantesan bawa ke situ terus ya. Oh my god. Oke, that means thumbs down untuk Jordan Adams. Oke, kita sebelum ngomongin Jordan Adams, gue mau ngomong sama Arkin waktu itu mungkin lagi ada di bench kali ya. Atau Caleb tadi juga bisa bantuin.
pas bola 3 poinnya Lester Foster off the bounce masuk. Itu menurut gua salah satu awal mula momentum kayaknya. Jujur ya, that's when I knew we were gonna win. Oke, ya. Jadi kayak kalau game 2 kan dia wangi, 3 pointnya Iya. wangi banget. Terus the third game lagi busuk. Susah banget Right. nembak kalau nggak masuk. And then he just kept playing outside, terus dia nembak. And I was like, oh, dari dia lepas aja gue lihat, damn, this is short. Terus tiba-tiba, tek, bounce on the rim, terus masuk. Everybody jumped out. I was like, holy shit, he made it. I was like, oh, we're winning this. All right, let's go. This is the momentum we need to start. And then, ya udah pelan-pelan. Yeah, from 12 or whatever, and then udah deket, like, oh, we got a chance. Now we just got to make sure everybody like tetap semangat for the last like 5 minutes and just leave it on the court. That's it. Kalau kalian gimana waktu lihat tembakan Lester kayak gitu masuk? Ya sama kayak Dok. Ternyata memang Leicester tuh kan dia di luar terus ya. Terus Josh dibantu di apa namanya double team gitu ya. Jadi ya kalau gue tau lah Leicester punya touch yang bagus juga gitu. Punya touch yang bagus juga. Jadi waktu dia open shot kayak gitu, gue sih ngerasa percaya lah sama shootingnya dia, percaya. Apalagi open shot gitu ya. Jadi ya itu dikasih Tuhan juga sih mungkin ya. Yeah, definitely. Itu kayak lumayan takdir sih, boleh Iya. masuk sih. Iya. Okay. But now, let's talk about Jordan Adams. 40 poin. Setahu gue pemain pertama yang bisa mencetak 40 poin dalam sebuah elimination game dan juga di final. Itu babak kedua emang strateginya offense-nya oper Jordan aja tuh gimana tuh? Kalau gue yang di lapang gitu ya, gue sama Hardy bilang lihat si Jordan karena gue lihat dia waktu scramble gitu dijaga guardnya kan, itu yang guardnya yang main kan Bin, Jacare McLaughlin, Agassi. Kadang-kadang kalau si Jacare keluar, Arigi yang di dalam. Siapa yang bisa jaga Jordan Adam? Di tiga itu lagi scramble misalnya si Bin lagi jaga gua, si Arigi lagi jaga Jordan, nggak akan bisa jaga gitu. Mau sejago-jagonya Arigi, mau sejago-jagonya Agassi defense gitu ya. Menurut gua Jordan Adam spesial lah, dia punya touch yang spesial. Jadi ya gua mikir kasih Jordan Adam aja udah. Terus di kuarter 3-4 gua lihat PJ nggak ada adjustment gitu untuk dia gitu, nggak ada adjustment untuk dia ya. Kasih aja terus, dia juga lagi bagus touch-nya. Dikasih dia terus aja. Itu aja dia 3 poinnya belum bagus loh. Kalau 3 poinnya bagus mungkin bisa 60 kali poinnya. Iya, tapi pasti lu juga tahu lah pas dia udah 2 kali, 3 kali masuk. Iya. Ya udah pasti udah kasih dia aja kan. Iya. Itu ya kalau ya kata Arki bilang gitu ya, kalau di final game ya nggak ada ego lagi gitu. Lu harus tahu siapa yang lagi bagus gitu. Lu mau menang atau lu mau poin banyak sendiri gitu, itu pilihan gitu kan. Ya kita waktu itu memilih untuk ya udah kita percaya sama Jordan Adam gitu. Tadi lu before we started this podcast bilang bahwa lu lebih surprise kalau Jordan miss. Oh yeah. like even my friends like in the States, right? Because they follow IBL too. They're like, yo, Jordan Adams jago banget. I was like, yeah. It's like sometimes I watch the games, I'm like, damn, how did he miss that? Padahal it's like, yeah, his percentage is so efficient that it's like sometimes you like the simple shots that he make, you're like, damn, nggak masuk. So like kita lebih surprise kalau misalnya dia poin nggak masuk daripada the things that he makes. Like we see all the time in practice. Ya udah. Dia tembakan-tembakan dia tuh banyak yang susah loh. Jago. Level of difficulty-nya tuh tinggi gitu loh. Tapi lu kalau sebagai temenin Jordan gitu ya, ngelihat dia carry the offense, lalu drop 40 points. How was that? I told you, I'm not surprised. Gue kayak malah I expect it. Like lebih tenang kayak like even pun kayak you know towards the end of the game when kita harus cari orang yang kayak buat shoot the free throw. Like from his eyes kelihatan aja like give me the ball, I'm gonna make the free throws gitu. Jadi kayak itu bantu kayak tenangin timnya juga. The only thing is we have to make sure we have to get him the ball or si Caleb yang free throw udah bagus gitu and stuff like that. Iya. Bosnya Arki nih, mainnya juga jago loh bosnya Arki, Hardianus. Di game ketiga tenang banget, defense-nya juga ngotot, lalu juga ada steals. Gimana dong? Menang lagi sama Hardianus nih, juara bareng lagi nih. Nah, I mean I'm proud of him. Like there's a reason why he has
the legacy that he has. You know, 5 championships. And you can tell, in my opinion, he's one of the most underrated point guards in Indonesia. Like, just because he's not flashy banget or maybe statistiknya nggak so wow yang lain, tapi the things that he does for the team, how he's composed in a league now dominated by imports. Yeah, I think last game, game 3, he only had 1 turnover. And playing in 36 minutes, ketemu pemain asing terus, like, bagus banget itu. But people don't give him the credit that he deserves sometimes. But I know it. Like, we see it. Like, we play with him for so long. Udah kayak, yeah, another player yang kita bisa, all right, I'm not worried about him. He's gonna handle his business. We just gotta make sure everybody else yang itu. Tapi yang mengingatkan gue prime Hardy sih. Is he still his prime lah ya? Masih prime loh sekarang. Age is just a number. Like, what else do you want to... This is his 5th championship. All his championships is against who? Gue nggak tahu tuh. Gue harus. Oke. Gitu, like he's ready for the big stage. Yeah, man, that was a incredible performance sih. Gue mau nambahin tentang Hardy. Hardy itu kalau Korea kan ngikutin basket gitu ya. Kalau lu lihat sekarang posisi point guard tuh shifting semua gitu. Kayak jadi model-modelnya kayak jadi Steph Curry semua. Yuda, Abraham Wenas, Prastawa, Yesaya. Point guard tapi scorer. Tapi yang kayak Hardy di Indonesia coba sebutin siapa? Yang kayak Hardy lagi ya. Mungkin ya sedikit mungkin adik gua kali ya yang mainnya kayak Hardy gitu ya. Tapi sisanya semuanya mengejar pengen jadi seperti kayak Prastawa kayak ini. Hardy punya gayanya sendiri dan dia master di situ gitu. Dia berbeda sama yang lain, tapi dia master di situ di bidangnya. Sedangkan ini rebutan untuk jadi yang terbaik di satu gaya gitu. Hardy punya gayanya sendiri dan dia master di gayanya gitu. Yeah, itu luar biasa. Very tough sih, defensive. He plays offense and defense. Like. Tapi dia bisa jaga pemain asing juga, maksudnya kayak very tough. That's what. Lab, kedatangan Arki, kedatangan Hardianus sekarang hasilnya jadi juara. Iya. Apa sih efek yang Jawab paling... udah semua. Tapi efek apa sih paling terasa sejak datangnya 2 pemain ini ke Dewa? Tadi yang dari tadi Arki bilang, dia selalu yang gua lihat juga gitu ya. Satu dari inilah kehadirannya aja, presentnya aja udah beda gitu. Terus gimana dia handle saat-saat krusial gitu. Saat-saat krusial, gue bilang kalau pemainnya udah pengalaman, di saat-saat krusial time, dia selalu bikin decision yang bukan hanya benar, tapi penting gitu. Penting dan benar gitu. Jadi kadang-kadang kan kita ngelakuin decision di crucial time, kalau yang nggak pengalaman malah jadi TO apa, kalau yang pengalaman pasti ngelakuin hal-hal decision di crucial time itu yang benar gitu. Kedua, dia bisa kasih tahu pemain-pemain gitu. Kayak tadi dia bilang kalau ada pemain, gue langsung direct ngomong ke pemainnya kayak gini. Tadi harusnya kayak gini. Dan mereka pasti dengar gitu. Kenapa? Karena gue udah pengalaman, gue udah pernah di situ. Jadi lu memang harus lu dengerin gue gitu. Dan itu tuh nggak semua orang punya. Itu yang dipunya Arki dan Hardy gitu. Jadi itu penting sekali buat Dewa United gitu. Karena kan lo pelopor ya, paling pertama kan masuk Dewa kan? Iya, gua sama Koyus sebenarnya. Oh, lo sama Koyus iya, sebenarnya. Koyus juga. Tapi masih gagal. Ah? Nggak, maksudnya yang pernah juara gitu ya. Pernah juara gua sama Koyus gitu. Tapi lo merasa nggak ntar ke depannya nih Dewa United bisa jadi destinasi lah buat Iya agency? Iya dong. Pasti dengan kemenangan kita ini nggak hanya untuk bikin Dewa United menang, tapi dari orang luar juga ngelihat kita, kita organisasi yang serius dan salah satu opsi yang bagus gitu untuk kita semua. Fasilitas semuanya. Biasanya jago rekrut. Ya itu salah satunya juga jadi agent di sini. I have 2 positions in Dewa. Gue tahu aja off season gitu, yaudah Arki ajak siapa gitu kan. Tinggal bisikin aja ntar mau isi. Kenapa tuh? Ada beberapa. Ada beberapa lah, kan lumayan kok bisa back to back kan. Arki 6 kan? Di IBL siapa yang paling banyak ya? Mas Cacing Dodo. Atau Dodo? I think Dodo 8. Dodo 8. Wow. Gila sih. I'm coming for you, Dodo. Dua lagi. Masih bisa lah. Bisa kan? Kontrak 2 tahun lagi. Iya, bisa. Masih bisa lah. Repeat berarti ya. Amin. Ntar kan kontrak tambah lagi.
Amin. Amin. Arki 40 masih bisa lah main sini Bisa. lah. Bisa lah. Bisa. Kalau Chris Paul aja bisa, lu bisa lah. Bisa. Pastilah. Nothing is impossible. Kita udah pernah bahas sih waktu itu sih Ki. Maksudnya kayak right now aja menurut gue lu udah harus ada di conversation tentang GOAT-nya pemain basket Indonesia sih. So if you could get 8, Nggak, kalau bagi gua dia udah GOAT. bagi lu udah GOAT. Coba kenapa tuh? Ya siapa lagi yang main kayak dia? Ya lu kita udah tahu gayanya bertahun-tahun. Udah tahu gerakannya bertahun-tahun tapi belum ada yang bisa stop. Udah tahu kan? Udah tahu. Ini tuh iya. Udah tahu. Coba dijaga, nggak bisa di stop coba. 15 tahun tuh pemain di Indonesia udah. Iya. Cepet deh, nggak berhasil ya. Iya. Bagi gua dia udah GOAT lah. Nggak hanya di klub, di Indonesia juga dia udah bawa Indonesia berapa kali di SEA Games udah Baik banget. dua perak, 1 emas. Udah 2 perak, 1 emas, bener kan? 2 perak, 2 perak, 1 1 emas gitu. Belum ada lagi gitu. Siapa lagi? Ini lo ajakin dia dong Mas, SEA Games. Dia kurang itu doang loh. Iya. Kalau kemarin belum akrab, sekarang udah akrab. Kalau Gua pokoknya dapat apapun, mau perunggu, mau perak, mau emas, buat Indonesia gua pensiun timnas gua. Kalau kan juara PON udah. Yeah. Udah, Liga Mahasiswa juara. udah dong. Liga Mahasiswa juara. IBL udah juara. Udah kurang satu lagi dong. Kurang satu lagi. Timnas is out of my power. Coach Dave, tolong ya. Ya, Diajak tolong lah. lah. Jadi cadangan mati nggak apa-apa gua. Bisa lah kasih satu lagi kalau biar komplit udah legasinya. Tapi yang lucunya kita nggak pernah main bareng ya. Nggak pernah di SEA Games, nggak pernah. Selalu tiap gua masuk nih, alasan terus dia. Cedera inilah, apalah, pinggang lah, apalah. Aduh. Jadi kan selalu dibilangnya gini, wah selalu kalau Caleb masuk nggak dapat medali. Selalu kalau ada Arkinya dapat medali. Jadi kan gitu. Jadi dua hal yang timpang banget gitu. Kalau ada Arki dapat medali, kalau ada gua diinjak gua. Soalnya kan lu kalau di IBL kan lu masuk final langsung pasti juara kan. Aduh. 3-4-3. Dia maunya dua-duanya kan. SEA Games semuanya. 3-4-3 ya. Aduh, Caleb tuh pemain pertama juga guys, jangan lupa. Pemain pertama kan ya? Yang juara 3 kali dengan 3 tim berbeda. Iya sih. Ya kalau salah ya tolong koreksi. Tapi kayaknya sih iya sih. Nah, Lep, ini kan juara pertama juga ya untuk Dewa United. Kalau untuk lo, selain lo 3 kali juara bersama tim yang lain, ini kenapa juara ini tuh sangat berkesan buat lo? Sangat berkesan karena gue bantu ngebangun pertama sejarah ya, terus ngebangun tradisi. Karena itu yang menurut gue susah gitu, tradisi mengawalinya itu susah untuk menjadi sebuah tradisi nanti jangka panjang. Kayak waktu gue di Aspak gitu ya, pokoknya di Aspak lah. Kalau di Cales dulu juga pernah juara tapi udah lama nggak juara, akhirnya juara lagi gitu ya. Terus kalau Aspak kan memang punya tradisi sering banget juara. Jadi gue tuh masuk ke situ tuh udah kebawa lah. Udah ditarik gitu. Oh lu ikut tradisi kita nih. Ini kalau di Dewa itu kan dari tim baru, nggak punya tradisi, diremehin orang-orang, nggak ada yang percaya gitu. Sampai akhirnya kita bisa break the barrier gitu ya. Jadi juara gitu ya. Ngomongin diremehkan, menurut gue juga banyak orang yang mungkin melihat Coach Pablo dengan satu mata aja sih. Menurut gue Coach Pablo membuktikan kalau dia juga salah satu pelatih terbaik di IBL. Nah kalau dari Caleb sendiri, apa sih yang orang mungkin gak banyak tahu ya, kekuatan nih Coach Pablo mungkin selain yang tadi Arki bilang, mungkin dia jago untuk kasih motivational speech, tapi selain itu mungkin kan lu udah 2 tahun sama dia. Kalau gue lihat sih selama gue berkarir di basket, yang gue lihat ya, dia pelatih paling kerja keras yang pernah gue lihat. Jadi dia pernah bilang ke gue nggak bisa janjiin gue pelatih paling jago, pelatih paling pintar, dengan sistem paling bagus, tapi gue bisa jamin ke kalian semua kalau gue pelatih paling kerja keras. Gitu. Gue akan kasih kerja keras mati-matian gitu. Dan itu nyata gitu, sampai-sampai kita kadang-kadang sebel gitu sama dia, ini latihan terus gitu ya. Latihan terus nggak ada libur, terus latihannya tuh capek banget lah. Jadi kan dia mainnya tuh main di intensitas gitu kan, jadi ada red, yellow, and green gitu ya. Jadi kalau red tuh gila lah intensitasnya tinggi, kalau yellow intensitasnya ya so-so lah, kalau green tuh rendah lah intensitas. Tapi sama aja semuanya gitu, semuanya capek-capek aja gitu. Jadi ya menurut gue sih itu sih Coach Pablo pelatih paling kerja keras yang pernah gue lihat gitu. Ya Coach Pablo lumayan semoga bisa kembali lagi lah ya. Kita harapannya dia balik lagi di IBL. But
before that, kita harus bahas tentang Finals MVP dong, Josh Ibarra. Kalau menurut Arki sendiri, kan kalian ganti center berapa ya? 2 kali ya? Dari Malik. Yeah. No, Sebelum Malik sebenarnya ada Prince Ibe. Prince, oke, Malik. Prince, Malik, Brian, And then Josh. yeah. Nah, kalau menurut Arki sendiri, kenapa nih Josh tuh nyetel banget sih dan juga bisa kontribusi banyak untuk Dewa? You know, selain dia, he's a big body, he's strong. Like di latihan kadang-kadang gua harus jaga dia juga kayak bingung like how me what? Yeah, sometimes. Ya gua aja di playoff juga jaga center juga kan. Tapi sometimes in practice kadang-kadang kayak harus switch ketemu si is like lost gua like how do I can't even move him. So like he's a tall big body but his biggest thing is he's IQ. He's a smart player terus dia mau cari teman. You know, there's some players where like okay, gue dibawa ke tim ini, soalnya gue harus double every game. Tapi enggak, he's not selfish. So he gets the ball, he knows he's gonna get double team. He looks for the open guy, and then the thing is like, if you watch some of the games and you see him after the pass, he'll look at you and just be like, suruh kita nembak. So he's like, don't worry about if you miss or not. Gue akan ambil reboundnya. So it's like when you see your big man is like that, is like telling you to shoot the ball, like. That gives you confidence. That means he believes in you, right? So like makanya enak main sama dia cari the open man, the cutter or whatever, and then jadi like he's a good team player. Dia unselfish banget ya. Iya, unselfish. Ini pasti mulai dari gara-gara mancing bareng nih. Yeah. Siapa yang mancing? Suka mancing siapa sih sebenarnya? Oyer sama Rio. si Hardy suka. Oh, itu mancingnya di bawah, ikannya gede banget loh. Where was that? Pokoknya di daerah Banten. Itu apa Cisauk gitu ya, Cisauk di daerah Cisauk. Oh, Hobi that big fish, that big fish. You don't even know. Itu he was reeling the fish for an hour. An hour? 1 jam. Wow. Yeah, so sampai he was like, oh, Pegel. I need a sub. And they were like, yo, nah, you can't. This is like the biggest fish here that of the whole day. You got to do it. 1 jam. He's just like, ada videonya. We were recording sampai kayak we're like, yeah. Besoknya sakit deh. Did you get it yet? Yeah, terus besoknya sakit. It's like, oh, it's crazy. Tapi kalian waktu itu juga cerita, Ki. Katanya di antara pemain lokal kalian suka pergi, kalau lagi on road, suka pergi makan tanpa HP. Tanpa HP. Itu tradisi itu kira-kira akan dibawa lagi nggak next season? I think, why not? You know, like Caleb said tadi, you know, kalau dia di Dewa, like, ini sekarang kita lagi mau bentukin the culture of winning, right? And then he's taking things from his experience, and I'm also trying to help him, advising him, hey, maybe we could do other things. And I feel like one of the things that he did with that was, I think it worked. Like, you know, it taught some discipline not to bring your phones. Terus it did make people communicate more to each other. And sometimes sampai kayak towards the end of the season, kayak kadang-kadang kita kayak udah, jadi peraturannya is like, we can't leave until everybody's done eating, right? So sometimes like misalnya gua masih makan, everybody's still waiting and talking and stuff like that. But then towards the end of the season, we just got so used to it that like everybody udah selesai makan, kita asik ngomong, and it's like, oh, kita udah, hey, let's go, it's time to istirahat gitu. So like I think it helped, like those little things bantu tim kita tahun ini. Itu lumayan sih tradisi. Itu siapa sih yang ciptain tradisinya? Gibi. Siapa? Gibi. Oh, Coach Gibi. Jadi dulu ya. Iya. Master terinspirasi dari mantan pelatih. Terinspirasi. Tapi Caleb juga. Lab. Nah, ini dia nih Lab. Gambar ini nih. Gue pengen tahu nih. Ini kan akhir dari regular season panas banget ya. Abis game sempet dorong-dorongan, terus Caleb katanya satu-satunya pemain lawan mungkin yang dimaki sama papanya Jason Tatum. Itu Coach Justin ngomong apa ke lu di situ? Gak tahu gua. Itu nggak kedengeran apa-apa. Gua juga bingung kenapa dia maki-maki gua. Padahal posisinya gua di situ kan lagi mau pisahin KJ McDaniel sama Hardy kan. Tiba-tiba si J-Rock jatuh ke kaki gua jadi jatuh juga. Terus dia marah ke gua nggak tahu kenapa. Gua sampai sekarang nggak tahu dia itu kenapa marah ke gua. Tapi ya gua bangga lah. Bayangin Jason Tatum dulu kan pasti suka dimaki-maki bapaknya kan. Nah ini bapaknya maki-maki gua juga nih. Coba, gue boleh berbangga lah. Boleh lah, berarti lu berasa kayak lu Jason Tatum lah. Iya, makanya. Tapi yang unik ya, ini kan end of the season ya.
panas gitu endingnya, spicy. Kita semua ngarep finalnya juga kayak tensinya tinggi, spicy, trash talking, ternyata friendly banget. Nggak ada trash talking, nggak ada teriak-teriak. Terus after every Nggak game tahu pada, dia. pada salaman, Nggak pada tahu. salaman. Nggak Biasanya tahu nggak berarti. ada di series, nggak ada yang salaman kalau series Nah, belum itu selesai. di luar kamera berarti. Iya. Ada. Ada, you guys Ada. just nobody knows aja. Iya. Oke, jadi di belakang Ada, kamera guys katanya panasnya. Kan locker room-nya seberang-seberangan. Iya. Berarti abis game 2 dong? Iya. Ada accident. Ada kejadian lah, ada kejadian. Oke. Gua taunya cuma taunya makanya kok friendly banget ya, biasanya kan final panas gitu. Terus apalagi kayak gitu endingnya terakhir. Ternyata behind the camera ya guys katanya. Kalau di game 3 sih gue udah nggak mikir mau sombong mau apa, gue udah Bodo amat. euforia aja, udah seneng banget udah. Udah seneng banget lah itu ya. Kalau game 2 gue masih waktu gue lewat locker room-nya aja gue masih teriak-teriak masih. Let's go. Oh, Sih, track sengaja, let's go. sengaja gitu lah. Ini nggak apa-apa kok, track let's go kan. Iya, kayak. Itu kan juga memotivasi, menyemangati diri sendiri. Iya. Ya terus ada kejadian itu juga kan ya adalah tim kita sama tim ini berantem. Jadi gitu guys ceritanya. Di luar. Lab, kalau kata Martin juga kemarin dia komen, lu pemain paling cepet kita yang pernah lihat. Dia cepet banget main, lebih cepet dari Gelfield dong berarti. Gimana? Kalau di tim paling cepet In his life loh, in his life. Caleb terus Oir. Iya. Gue tuh selalu ya. Memang dulu gak zaman media seperti ini. Gue even ke dia aja gue selalu bilang, dulu gue ngedang. Dulu gua kalau drive tuh ya, dulu gue cepetnya kayak si Oir gitu ya. Tell him your signature move. Tell him your signature move. Siapa tahu dia bisa bantu cari. Ini cari dribble sini triknya. ya, dribble. Langsung pivot kan. Nggak pernah lihat sih. Iya, maksud gue itulah maksudnya. Jadi tolong. Maksudnya itu gue zaman di THB, di PON gitu. Makanya aduh, zaman dulu nggak ada YouTube sih. Gak, gue udah nonton dia dari That's zaman his excuse THB. too. That's his excuse too. He's like, dulu zaman gua belum ada YouTube, belum ada Instagram, jadi nggak ada evidence-nya. Gak, zaman dia udah ada YouTube. Udah ada YouTube. Belum ada Instagram lah Instagram. Dulu gue kan KJ Baven kan kalau gue lihat kan dia finisher true contact paling bagus kan. Aduh dulu gue inget gue kayak gitu dulu gue. Lo coba cek flip phone mama lo zaman dulu, mungkin masih ada. Cuma agak. Makanya aduh menyesal gue nggak ada video-videonya. Gue sampai pernah nelfon siapa ya, si Januar gitu ya. Si Januar Kuntara Hang Tua kan itu dari kecil sama gue sampai. Ini tahun-tahun lalu ya sampai telepon. Janu, ini teman-teman gue nggak ada yang percaya nih, coba jelasin. Gak ada yang percaya apa itu? Iya, gue ngedang. Gak ada yang percaya loh. Gue ngedang dia ngedang gue inget gak ya? Ya enggak kan gue jarang keluarin. Gue jarang keluarin lah. Gak kan gue inget gue waktu itu gue inget pertama kali ketemu Caleb tuh latihan timnas. Waktu dia masih di ITHB tapi. Timnas. Iya, 2013. 2013, iya. Itu kan I was supposed to play with him. Oh, you supposed to play with him. Tapi gue cedera. Sebenarnya nggak apa-apa itu. Nggak mau main sama gue There dia. was miscommunication. Tapi I was like, who's this kid? Why? Out of high school langsung masuk timnas? Are you serious? College lah, college. College. Tapi jago lah dulu, pemain terbaik lah. Iya. So I saw him as the, like, you know, the dream team, they had the one rookie. Fleck. Yeah. No. What was it? Leitner? Oh, Christian Leitner. Yeah. And I was like, okay, maybe that's him. Tapi dia datang pendek juga. I'm like, what? I was like, okay. Gue nonton aja, tapi gue nggak latihan. Jadi kayak, Yeah, but that was a while I back. think he's the only one that had that kind of hype in like zaman dulu. Zaman dulu ya. Yeah, Tapi straight out of memang- college. Memang kan dulu terkenal banget pemainnya dengan basketball IQ paling tinggi. Yeah. Masuk akal tapi dia sampai sekarang masih main. Oke, ini tahun berapa Dewanya? 3 apa 4 ya? Dewanya. Kelima. Five, yeah. Tapi tahun pertama masih namanya Lovre. Bedu. Oke guys, ini kan obviously banyak ups and downs-nya lah ya selama satu season ini untuk jadi juara. Tapi kalau untuk Caleb sama Arki sendiri, kalau bisa kasih tahu seberapa special grup ini yang berisikan ada beberapa pemain muda, ada beberapa veteran dan juga pemain asing. Kalau dari kalian berdua, seberapa special sih grup ini kok bisa akhirnya mencapai juara? Kalau in my opinion is
I think the type of guys there are, you know, the Dewa, the local players, like, you know, for the past 4 years that they've participated semifinal, belum masuk final, and then mereka kayak they're hungry to win, they're hungry to play. Like sometimes it's funny because some of the conversations that we have is like, yeah, kita kayak we joke around about minute play, right? But it's like sometimes you get it, sometimes you don't, and stuff like that. But it's like they take it serious. Like jadi kayak everybody yang kayak we talk about healthy competition in practice. Like I like talking to siapa namanya Patrick. Like I was like, hey Patrick, in practice, yo you be hey sorry. It's okay, tadi beef aman. You good. In practice, you gotta do the same thing pas in the game gitu to import or whoever you're guarding. Like jangan cuma ke like I see the competitor like some of these guys jago banget in practice. Like you guys don't understand how jago like Pache is. Pache in practice? Oh my god, he's like baby Jordan Adams. Baby Jordan Adams. Pace Kobe disebutnya. Yeah, like you guys don't understand. So it's like we joke around and we have like the way practice run is there's a scoring system yang kala like in the beginning of the season harus lari segala macam gitu. And then it's just like and it shows in the game. Like you see the energy that Oyer brings in the game. After every defensive stop, teriak-teriak, energy, like and it's contagious, right? And then like Tirta comes in, like nobody expects him to be able to play those kind of minutes and provide those kind of positive minutes for the team with his size and stuff like that. But kelihatan dia berani gitu. So it's like so it was for me. I think as a veteran player, it was easy buat membantu Caleb to guide and lead them this season because mereka kayak kelihatan mau. Jadi kayak whether mereka main kayak 14 menit, 3 menit, di rolling, like mereka tetap siap setiap game, setiap series and stuff like that. So like I want to give my hats off to everybody, all the locals on the team. Like it's not just Jordan Adams, it's not just G, it's not just Lester, it's not just Josh Ibarra. It's you guys. Without the locals, kita nggak bisa saingan, and so you guys should all be proud of each other. Ya kalau gue lebih lama dari Arki gitu ya, jadi gue tahu lah tahun ini tuh yang gue lihat perbedaannya mereka kerja lebih keras gitu, makanya gue selalu bilang kekalahan kita pertama lawan Hang Tuah, kekalahan kita lawan Rans di playoff, kekalahan kita lawan Pelita Jaya gitu ya di game pertama, gue selalu bilang guys, gue sih nggak yakin. Sampai sekarang gue nggak yakin kalau mereka pemain mereka lebih kerja keras daripada kalian gitu. Jadi nggak worth it kalau lu hanya berhenti sampai sini. Gitu. Gue selalu bilang gitu karena gue lihat mereka lihat Tirta regular season Tirta gila. Makanya gue masih kesal nih sama IBL nih sebenarnya nih. Harusnya 3 dari Dewa tuh masuk ke 6 Man of the Year. Kalau bilang buat 3 jadi 8 man dong. Iya, 6, jadi 7, 8. 6 man Rio, 7 man Arki, 8 man Tirta. Pokoknya dia deserve banget lah. Season ini luar biasa bagi dia dan ya seperti dia bilang gitu, bantu banget. Karena tahun-tahun sebelumnya, even Arki aja datang ke sini nggak tahu Pace itu ada. Siapa ini katanya? Coba lu bayangin. Sampai ini siapa ini? Ada pemain basket namanya Pace, siapa ini katanya? Pace gue tahu, Armando. Iya, makanya Nolan gue tahu. Makanya dan dia buktiin gitu, dia bantu kita season ini, dia bantu kita banyak gitu nggak hanya kita bilang di poin di game gitu ya, seperti Arki bilang di latihan mereka bantu banget kita, kasih defense yang sangat keras, defense yang bagus gitu sehingga kita teruji gitu ya. Nah, pemain-pemain yang biasa mainnya jadi teruji gitu, tapi ketika dikasih main juga mereka siap gitu. Jadi gue seneng lah buat mereka earn it gitu ya. Season ini selamat untuk mereka, gue ikut bangga, gue ikut senang juga. Semoga nggak sampai di sini karena ya waktu mereka masih panjang. Ada kesempatan berikutnya, ada kemenangan berikutnya, ada juara-juara berikutnya untuk mereka. Guys, remember the name. Pace is Baby Jordan Adams. Yeah. He have a highlight. Hey, this season he had 2 all-time highs, kan? Iya. Lawan Tangerang Hawks. Yeah, he had Tangerang Hawks 14 sama lawan and Bali. the next game he had 15. Kalau Patrick, he got an A. He's not doing anything. Tapi itu it's like he deserves to play. Maksudnya like
it's not that he's not working hard, like, or he doesn't deserve the A. He definitely deserves the A. Like dia one of the players yang sering tambahan tanpa disuruh segala macam. So like he's always ready, you know. Cuman like dia harus mungkin kayak master like whether he's gonna be a small forward atau power forward segala macam. Tapi like he's ready. He's you know it's just unfortunate pelatihnya milih kayak okay. Pemain ini for this game harus main lebih banyak gitu. So it's like, tapi at the same time it's like they see me minute play-nya nggak konsisten juga. Jadi kayak, so it's like listen, if I'm not taking it personal, why should you take it personal? You know, yang penting kita menang ujung-ujungnya, udah. Arki cuma took it personal waktu abis 3-point run saja. Somebody say something lah pokoknya waktu itu kata Arki. Apparently. That we will never know siapa ya? siapa kira-kira waktu itu trash talk Arki ya gitu. Jadi one of those mysteries and ya biarkanlah. Just like yang insiden kan off camera ya biarin. Ya, biarkanlah itu jadi misteri seperti insiden di game kedua karena actually YouTube Shorts gue gara-gara Arki ngomong itu 70.000 views. Jadi, thank you Arki sudah memberikan kita selalu a good storyline. So, abis juara, berapa lama nih biasanya? Istirahat atau mau ngapain, liburan maybe? Ya liburan pasti, tapi nggak tahu tergantung bos mau. Bosnya banyak ya? Jadwal ya, ini bos paling gede di this is franchise. Oh iya. Kalau everyday life Hardy. Ini gue nggak tahu dia mau kasih kita libur berapa lama. Gue yang ini ya, yang decide ya. Oh ya sedu like, hey Pak Mike, 3 bulan. Gimana kok Kalem? Kan mau ada Indonesia Cup gitu ya. Pak Mike juga nggak tahu kita belum fix akan main atau enggak. Cuma ya pasti ada kata-kata disuruh bantu lah kita gitu ya. Kita disuruh bantu. Belum tahu dalam bentuk apa. Cuma ya siap untuk itu lah. Oke, kalau gitu. Terima kasih sekali lagi. Once again, thank you guys. And congratulations. Thank you. 2025 IBL champion. Thank you guys for watching. Sekarang tinggal kasih bintang tamu untuk menutup. Thank you IBL fans dan seluruh anak Dewa yang selalu mensupport kami. Saya Kaleb Herapan Gemilang, juara IBL 2025, dan ini teman saya. Saya Arki Dikane Wisnu, and this is our host Rocky Padilla. This is IBL Takeover on IBL TV. See you soon. Yeah, good job guys. Sebutin dong juaranya dong. Udah nggak apa-apa.